Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran, masih di surah yang sama, yaitu surah Thaha, urutan surah yang ke-20. Terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-112 dari surah tersebut. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-113. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum zikra. Wa kadzalika, dan demikianlah, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran itu, Qur'anan Arabiyya, sebagai Quran, bacaan yang sempurna yang berbahasa Arab. Wasarrafna fihi minal wa'id, dan kami mengulang-ulang penjelasan di dalamnya minal wa'id, yang berupa ancaman, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa atau menjaga diri, au yuhdisu lahum zikra, atau agar Al-Quran itu memberikan peringatan untuk mereka. Jadi kalau ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca ya, menjelaskan atau mengisyaratkan paling tidak kemukjizatan Al-Quran dari segi kandungannya, yang diantaranya memuat kisah-kisah umat yang terdahulu, maka di ayat ini diisyaratkan mukjizat Al-Quran pada aspek yang lain. Kalau sebelumnya pada aspek kandungannya, isinya, maka sekarang mukjizatnya itu pada aspek redaksinya, pada aspek kalimat, kosakata, bahasa yang digunakan. Maka ini mengatakan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyyan, sebagai Quran. Kata Quran menunjukkan makna kesempurnaan. Pola kata seperti ini menunjukkan makna kesempurnaan. Maka Quran tidak hanya berarti bacaan, tapi Quran bacaan yang sempurna. Sama dengan Furqan, pola katanya sama. Furqan tidak hanya berarti pembeda, tapi Furqan artinya pembeda yang sempurna antara yang hak dengan yang batil. Sama dengan Ghufran, tidak hanya berarti ampunan, tapi ampunan yang sempurna. Nah, sama juga dengan kurban. Kurban tidak hanya berarti dekat, tapi cara yang sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitulah pola kata Quran. Ini menunjukkan makna kesempurnaan. Maka Quran adalah bacaan yang sempurna, Arabiyan, yang berbahasa Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, bukan hanya sekedar makna, bukan hanya makna yang diturunkan kepada Nabi, tapi juga diturunkan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut Qur'anan Arabiyyan.
Mengapa bahasa Arab yang dipilih? Tentu alasan yang paling logisnya karena Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kaumnya yang menggunakan bahasa Arab. Maka jika tidak menggunakan bahasa Arab, akan sangat menyulitkan bagi kaumnya untuk memahami apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan logisnya. Nah, tapi ada alasan yang lebih penting lagi, yaitu karena keunikan, kekayaan yang terdapat pada bahasa Arab dan tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya, sangat kaya. Contoh, ya, misalnya unta saja dalam bahasa Arab itu lebih 6.000 kosakatanya. Untuk menamai unta saja lebih 6.000 kosakata. Karena dibedakan. Kalau unta umur 1 tahun namanya ini, umur 2 tahun namanya ini. Beda-beda bahasa Arabnya sesuai dengan jenis umurnya. Misalnya kita bahasa Indonesia mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, ya namanya tetap unta. Dibedakan unta jantan, unta betina. Beda bahasa Arabnya. Unta yang 1 punuknya, 2 punuknya, beda bahasa Arabnya. Ya. Singa misalnya, ada 500 kosakata yang digunakan untuk menamai singa. Ular, ada lebih 200-an kosakata untuk menamai ular. Sebagiannya digunakan di dalam Al-Quran. Di Al-Quran disebut hayya, ada soban dan sebagainya. Ini salah satu keunikan bahasa Arab, bahasa yang sangat kaya. Nah, sehingga ini sekaligus juga mengisyaratkan bagi siapapun yang ingin untuk memahami kandungan Al-Quran, maka mengetahui bahasa Arab itu adalah satu kemestian. Nah, bisa kita mengatakan, apa tidak cukup hanya dengan membaca terjemahannya saja? Tidak cukup, karena terjemahan itu tidak mampu menampung semua makna yang terdapat dalam kosakata bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran. Wasarrafna fihi minal wa'id. Kami ulang-ulang dalam Al-Quran itu wa'id. Wa'id ancaman. Di dalam Al-Quran ada janji disebut wa'dun, ada ancaman disebut wa'id. Janji itu menumbuhkan pengharapan di hati. Kalau wa'id menumbuhkan rasa takut di dalam hati. Mengapa di dalam Al-Quran ada ancaman? Disebutkan ada 2 hikmahnya. 1, agar mereka bertakwa. Takwa itu artinya menjaga diri supaya tidak terkena azabnya Allah. Jadi diceritakan di Al-Quran ancaman-ancaman supaya yang membaca dia bisa menjaga dirinya agar tidak terkena hukuman azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian au yuhdisa lahum zikrah, atau agar menghasilkan kepada orang-orang Arab itu zikrah, peringatan. Zaman itu sebagai satu bentuk peringatan. Saya pernah sampaikan paling tidak ada 3 macam peringatan dari Allah SWT kepada manusia. Nah, yang pertama peringatan yang bersuara. Karena dia bersuara bisa kita dengar peringatan tersebut. Apa itu? Al-Quran. Nah, ini salah satu ayatnya. Yuhdisulahum zikra. Di Quran itu adalah zikir, peringatan. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-zikir, peringatan. Peringatan yang kedua adalah peringatan yang mengajak kita berdialog, mengajak kita berinteraksi. Apa itu? Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Allah perintahkan, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Katakan kepada manusia, berjalanlah kalian di muka bumi, perhatikan apa akibatnya kalau ada yang berani mendustakan ayat-ayatnya Allah. Dan peringatan yang ketiga, peringatan yang diam tanpa ada suaranya. Apa peringatan Allah yang diam tanpa suara itu? Kematian. Kafa bil mauti mau'izah. Sudah cukuplah kematian itu menjadi pemberi peringatan bagi kalian yang masih hidup. Jadi ini 3 macam atau 3 bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Peringatan yang bersuara yaitu Al-Quran, peringatan yang selalu mengajak kita berinteraksi semua peristiwa yang terjadi di alam semesta, dan peringatan yang diam yaitu kematian.
Kemudian ayat berikutnya 114. Fata'alallahu al-malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabl ay yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Fata'alallah, maka maha tinggilah Allah, maha tinggilah Allah al-malik, yang maha menguasai ya. Kemudian al-haq, dan maha benar, yang tidak mungkin ada salahnya. Wala ta'jal bil Quran, janganlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi tergesa-gesa dengan Al-Quran. Min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum pembacaan wahyu itu diselesaikan. Nah, menurut penjelasan para ulama tafsir, yang dimaksud dalam ayat ini, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan wahyu itu kepadamu, Nabi SAW, karena khawatir, beliau khawatir jangan sampai ayat Al-Quran yang dibaca Jibril belum sempat ditangkap dengan baik, belum sempat dihafal, maka sering sekali Nabi itu tergesa-gesa ya. Jibril belum selesai, Nabi sudah baca duluan ya. Misalnya Pak, katakanlah kalau dalam bahasa Indonesia, baru misalnya dikatakan bo, langsung Nabi sebut botol, misalnya begitu Pak. Baru disebut malaikat baru mengatakan, misalnya bahasa Indonesia lemah, langsung Nabi lemari. Maka turunlah ayat dan dipertegas di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan gerakkan lisanmu karena terburu-buru, tergesa-gesa. Inna alaina jam'ah wa qur'ana, tanggungan kamilah ya untuk menghimpun Al-Quran itu di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana, kalau kami sudah selesai membaca, baru ikuti bacaannya. Kemudian di ujung ayat, wa qul rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah ya Muhammad, Tuhanku tambahkan untukku ilmuku, pengetahuanku. Nah, mungkin saya pernah jelaskan Pak, dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT, secara garis besarnya ada 3 tahapan ini. Secara garis besar ada 3 tahapan perjalanan menuju kepada Allah secara garis besarnya. Tahap pertama dinamakan dengan irada, tahap kedua disebut dengan suluk, dan tahap yang ketiga dinamakan wusul. Tahap pertama irada, yaitu seseorang yang sudah punya keinginan yang kuat untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah SWT. Orang yang berada di tahap ini dinamakan dengan murid. Kemudian tahap kedua yaitu suluk, yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Orangnya dinamakan dengan salik. Dan yang ketiga disebut usul, sudah sampai dalam perjalanan tersebut. Orangnya dinamakan dengan wasil. Ibaratnya begini, ibaratnya seperti ini. Ada seseorang mau pergi haji, jadi dia sudah punya kopernya, dia sudah siapkan barang-barang yang mau dibawa, pakaian ihramnya, sudah masuk semua di dalam koper, sudah ada paspornya dan seterusnya. Oh, berarti dia sudah tahap irada. Pada hari yang ditentukan, datanglah dia, misalnya ke embarkasi, ke asrama haji, lalu ke bandara. Itu berarti sudah dalam tahap suluk ya, naik pesawat terbang. Kemudian pesawat itu sampai di Jeddah, berarti dia sudah wusul, sudah sampai. Tapi sekalipun sudah sampai, bukan berarti perjalanannya berakhir. Tidak, perjalanan itu tetap lanjut. Nah, tidak ada orang yang lebih sampai dalam perjalanan menuju kepada Allah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nabi itu yang paling sampai dalam perjalanannya. Tapi coba kita perhatikan ujung ayat ini. Terhadap Nabi yang sudah sampai pun dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT, Allah tetap menyatakan wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkanlah ya Muhammad sallallahu alaihi, Tuhanku tambahkan untukku ilmuku. Ini Nabi SAW. Tidak ada yang lebih sempurna pengetahuannya tentang Allah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi beliau tetap diperintah, tambahkan untukku pengetahuanku.
Tentu terutama pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini umatnya. Mesti selalu kita berdoa meminta kepada Allah SWT agar dianugerahi pertambahan ilmu. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan dalam arti telah kami perintahkan kepada Adam sejak di masa dulu, ya. Tetapi dia kemudian lupa. Pesan apa yang dimaksud? Yaitu pesan untuk tidak mendekati satu pohon di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu jadi orang zalim. Tapi apa yang terjadi? Ya, disebutkan panasia. Nabi Adam lupa. Artinya beliau tidak melakukan itu dengan kesengajaan dan kesadaran penuh. Karena Allah membahasakan lupa. Di ayat yang lain disebutkan tergelincir. Jadi bukan terjerembab, tapi tergelincir. Itu kondisi Nabi Adam alaihissalam. Panasnya beliau lupa. Nasya itu artinya lupa. Dari kata itulah muncul kata insan, manusia. Summiyal insanu insanan li nisyanihi. Manusia itu dalam bahasa Arab disebut insan. Karena apa? Nisyan, karena dia suka lupa. Jadi kalau kita masih lupa, berarti kita masih sempurna sebagai manusia. Karena manusia itu ya memang dia lupa, tempatnya lupa, maka disebut insan. Ya, sumiyal insanu insanan li nisyani. Manusia disebut insan karena dia sering lupa. Walam najid lahu azma. Kan dipertegas lagi. Nah, kami tidak mendapati pada dirinya ada azam, kemauan yang kuat. Sebetulnya Nabi Adam itu tidak punya kemauan kuat untuk mendurhakai, melanggar larangan Allah SWT. Tapi beliau panasia, beliau lupa. Di ayat yang lain disebut fa'azallahu masyaitanu anha. Syaitan yang membuatnya tergelincir. Karena itu mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu dulu pengantar kajian kita di malam ini.